سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki kita menjadi seret. Namun, dalam ajaran Islam terdapat petunjuk yang jelas tentang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkannya kita perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita saat di rumah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kelancaran rezeki kita, sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita. Rumah juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan positif atau negatif kita berkembang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kebiasaan di rumah yang membuat rezeki kita seret. Inilah 10 kebiasaan di rumah yang membuat rezeki seret. Yang pertama yaitu lalai dalam beribadah. Salat adalah tiang agama yang menjadi salah satu bentuk ibadah utama dalam Islam. Melalaikan salat atau tidak menjalankannya dengan khusyuk bisa menyebabkan rezeki terhambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Quran Surat Toha ayat 32. Ketika kita lalai dalam beribadah, kita merenggangkan hubungan kita dengan Sang Pencipta yang merupakan sumber dari segala rezeki. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita melalaikan salat, kita menunjukkan kurangnya rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, salat juga menjadi momen introspeksi diri, di mana kita bisa memohon ampunan dan bimbingan dari Allah. Lalai dalam beribadah dapat menurunkan kualitas spiritual kita, yang pada akhirnya mempengaruhi keberkahan rezeki yang kita terima. Lalu yang kedua yaitu tidak bersyukur. Rasa syukur adalah kunci utama untuk menambah rezeki. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita tidak bersyukur atas apa yang telah kita terima, kita justru menjauhkan diri dari tambahan nikmat tersebut. Tidak bersyukur bisa membuat kita selalu merasa kurang, padahal sebenarnya Allah telah memberikan cukup rezeki kepada kita. Lalu yang ketiga yaitu mengabaikan kebersihan rumah. Kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang kotor
dan tidak terurus dapat menjadi sarang penyakit dan energi negatif yang bisa menghambat aliran rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Rumah yang bersih dan indah dapat menarik keberkahan. Ketika rumah kita bersih dan rapi, kita lebih nyaman dan tenang dalam beraktivitas, yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan rezeki. Mengabaikan kebersihan rumah tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Rumah yang kotor dan berantakan bisa menimbulkan stres dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, rumah yang bersih dan teratur menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan, yang bisa menarik energi positif dan keberkahan. Menjaga kebersihan rumah adalah salah satu cara menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas tempat tinggal yang telah Dia berikan. Lalu yang keempat yaitu berbicara kasar dan negatif. Ucapan kita memiliki kekuatan. Berbicara kasar, memfitnah, atau berkata negatif dapat mengundang malaikat pergi dan mengurangi keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita sering berbicara kasar atau negatif, kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan energi negatif yang bisa menghambat datangnya rezeki. Kemudian yang kelima yaitu tidak berinfak dan bersedekah. Sedekah adalah salah satu pintu rezeki yang sangat luas. Ketika kita enggan berinfak dan bersedekah, kita menutup pintu keberkahan. Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Berinfak adalah bersedekah, bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan harta kita dan menarik lebih banyak rezeki. Lalu yang keenam yaitu bersikap kikir. Sifat kikir atau pelit tidak disukai Allah. Sifat ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap rezeki Allah yang luas. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka." Quran Surat Ali Imran ayat 180. Sifat kikir bisa membuat hati kita sempit dan menjauhkan kita dari keberkahan. Kikir bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang waktu, perhatian, dan kasih sayang. Orang yang kikir cenderung hidup dalam ketakutan kehilangan dan merasa tidak pernah cukup. Sebaliknya, orang yang dermawan akan merasa lebih bahagia dan puas, karena mereka percaya bahwa rezeki dari Allah tidak akan habis. Sifat dermawan bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga dan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Lalu yang ketujuh yaitu tidak menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah salah satu cara memperlancar rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan banyak keberkahan dan memperkuat ikatan persaudaraan. Lalu yang kedelapan yaitu malas dan tidak produktif. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan produktif. Malas adalah musuh produktivitas dan rezeki. Allah berfirman, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi,
dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ketika kita malas dan tidak produktif, kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk mencari rezeki. Malas bisa muncul dari berbagai alasan, seperti kurangnya motivasi, kelelahan, atau bahkan kebiasaan buruk. Untuk mengatasi rasa malas, kita perlu mengingat tujuan hidup kita dan berusaha untuk terus meningkatkan diri. Dengan bekerja keras, kita bisa memanfaatkan potensi yang Allah berikan dan membuka lebih banyak pintu rezeki. Selain itu, produktivitas juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup kita. Lalu yang kesembilan yaitu tidak memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah salah satu sunnah yang dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tidak memuliakan tamu, kita mengabaikan salah satu sebab datangnya rezeki. Memuliakan tamu berarti menerima mereka dengan baik, menyediakan hidangan yang layak, dan membuat mereka merasa dihargai. Lalu yang ke-10 yaitu sering bertengkar. Pertengkaran dan perselisihan di rumah dapat mengusir kedamaian dan keberkahan. Rumah yang dipenuhi pertengkaran akan sulit mendapatkan ketenangan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani. Pertengkaran seringkali timbul dari emosi yang tidak terkendali, dan emosi negatif ini dapat menghambat datangnya rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dapat membuat rezeki seret. Dalam Islam, rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan baik di rumah agar rezeki tetap lancar dan berkah. Dengan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang menghambat rezeki, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan yang lebih banyak. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk memperbaiki diri dan lingkungan kita, agar rezeki yang kita terima semakin melimpah dan berkah. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.